Kembali lagi bersama kami para pemuda pedesaan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang negara Belanda. Sebuah negara di Eropa yang pernah menduduki Nusantara selama ratusan tahun. Untuk lebih jelasnya, tonton videonya sampai selesai. Belanda adalah sebuah negara yang terletak di benua Eropa, yang merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, sebuah negara monarki konstitusional, yang mencakup seluruh bagian Belanda Eropa, serta Belanda Karibia. Belanda terdiri dari 12 provinsi di Eropa Barat, dan 3 pulau teritori di Karibia. Belanda Eropa, berbatasan dengan Laut Utara di utara dan barat, Belgia di selatan, dan Jerman di timur, serta berbagi perbatasan maritim dengan Belgia, Jerman, dan Britania Raya. Belanda menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer yang disusun sebagai negara kesatuan. Ibu kota, yang sekaligus kota terbesarnya, adalah Amsterdam, sedangkan pusat pemerintahan dan kedudukan monarkinya berada di Den Haag. Belanda seringkali disebut Holland, meskipun istilah tersebut hanya mencakup Provinsi Holland Utara dan Holland Selatan. Secara geografis, Belanda merupakan negara berpermukaan rendah, dengan kira-kira 30% wilayahnya, dan 31% populasinya, berada di bawah permukaan laut, dan 50% tanahnya, kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Kenyataan ini, terabadikan dalam namanya, Nederland, yang dalam bahasa Belanda, berarti, negeri-negeri berdaratan rendah. Sebagian besar wilayah Belanda, dibentuk oleh estuaria, 3 sungai penting Eropa, yang secara bersama-sama dengan anak-anak sungainya, membentuk Delta Rhine, Maas, Schelde. Sebagian besar wilayah negara ini sangatlah datar, dengan pengecualian di kaki-kaki bukit di Tenggara Jauh, dan beberapa deret perbukitan di bagian tengah. Belanda adalah satu dari sedikit negara pertama yang memiliki parlemen terpilih, dan negara ini adalah anggota pendiri Uni Eropa, G10, NATO, OECD, WTO, dan peserta Perserikatan Ekonomi Tripihak Benelux. Belanda juga merupakan salah satu negara yang pernah menguasai Indonesia, dan baru mengakui kedaulatan Indonesia, pada tanggal 27 Desember 1949, namun sekarang, sudah mengakui Indonesia merdeka, pada 17 Agustus 1945 secara de facto. Pada tahun 2011, Belanda pernah mencapai peringkat ke-10, dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Negara ini adalah tuan rumah bagi Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, dan 5 peradilan dunia, yakni Mahkamah Arbitrasi Permanen, Mahkamah Keadilan Internasional, Pengadilan Internasional untuk bekas Yugoslavia, Mahkamah Pidana Internasional, dan Tribunal Khusus untuk Libanon. 4 pertama, berkedudukan di Den Haag, juga menjadi tempat bagi Badan Intelijen Pidana Uni Eropa, atau Europol, dan Badan Kerja Sama Yudikatif Eropa, atau Eurojust. Kenyataan ini telah menjadi penyebab munculnya julukan Ibu Kota Hukum Dunia bagi kota Den Haag. Belanda menjalankan prinsip ekonomi campuran berbasis pasar, menduduki peringkat ke-17 dari 177 negara menurut Indeks Kebebasan Ekonomi. Pada bulan Mei 2011, Belanda meraih status sebagai negara paling bahagia menurut hasil-hasil yang diumumkan oleh OECD. Kondisi geografi. Menurut Biro Pusat Statistik, Belanda Eropa memiliki luas total 41.545 km persegi, termasuk badan air, dan lahan seluas 33.481 km persegi. Sementara Belanda Karibia memiliki luas total 328 km persegi. Salah satu bentuk lahan yang menarik di Belanda ialah permukaan tanahnya sangat rata. Hampir separuh dari wilayah negara Belanda berada kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Walaupun demikian, Provinsi Limburg yang berada di bagian tenggara negeri Belanda sedikit berbukit. Permukaan tertinggi ialah Vaalserberg yang berada di Provinsi Limburg, mempunyai ketinggian 321 meter. Permukaan yang terendah ialah Nieuwerkerk aan den IJssel, yang berada 6,7 meter di bawah permukaan laut.
Sebagian kawasan di Belanda, misalnya daerah Flevoland, mesti direklamasi. Kawasan yang direklamasi itu disebut polder. Salah satu konstruksi yang terkenal ialah Afsluitdijk, atau penutup tanggul, yang memisahkan Danau IJssel dengan Laut Wadden. Panjang dari tanggul ini adalah 32 km, dan lebarnya 90 meter. Negara ini dibagi menjadi dua bagian utama oleh Sungai Rhine, Waal, dan Maas. Arah angin yang utama di Belanda ialah barat daya, yang menyebabkan iklim kepulauan yang sederhana, dengan musim panas yang dingin, dan musim sejuk yang sederhana. Sistem politik Belanda telah menjadi monarki konstitusional sejak tahun 1815, dan demokrasi parlementer sejak tahun 1848. Belanda digambarkan sebagai negara konsosiasional. Politik dan pemerintahan Belanda disifatkan oleh suatu usaha untuk mencapai kemufakatan yang luas mengenai urusan-urusan yang penting dalam komunitas politik maupun masyarakat secara keseluruhan. Pada tahun 2010, The Economist menempatkan Belanda sebagai negara paling demokratis ke-10 di dunia. Raja Belanda adalah kepala negara. Menurut konstitusi Belanda, kedudukan kepala negara diperlengkapi oleh kekuasaan yang terbatas. Kepala negara dapat menggunakan pengaruhnya ketika kabinet baru hendak dibentuk, di mana pengaruh itu akan berperan sebagai penengah yang netral di antara partai-partai politik. Selain itu, raja berhak untuk diajak rapat dan konsultasi. Bergantung kepada kepribadian dan hubungan raja dengan Dewan Menteri, raja bisa saja berpengaruh melebihi kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Belanda, yang sering menjadi pemimpin partai koalisi terbesar. Perdana Menteri adalah primus inter pares, tanpa kekuasaan eksplisit di luar kekuasaan menteri lainnya. Sistem ekonomi Belanda memiliki ekonomi yang maju dan telah memainkan peran khusus dalam ekonomi Eropa selama berabad-abad. Sejak abad ke-16, pelayaran, perikanan, pertanian, perdagangan, dan perbankan telah menjadi sektor utama perekonomian Belanda. Belanda memiliki tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi. Belanda adalah salah satu negara teratas dalam Global Enabling Trade Report dan menduduki peringkat kelima, ekonomi paling kompetitif di dunia, oleh Swiss International Institute for Management Development pada 2017. Selain itu, negara ini menduduki peringkat kedua, negara paling inovatif di dunia, dalam Global Innovation Index 2018. Pada tahun 2020, mitra dagang utama Belanda adalah Jerman, Belgia, Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Italia, Tiongkok, dan Rusia. Belanda adalah salah satu dari 10 negara pengekspor terkemuka di dunia. Bahan makanan merupakan sektor industri terbesar. Industri besar lainnya termasuk bahan kimia, metalurgi, mesin, barang listrik, perdagangan, jasa dan pariwisata. Fakta menarik negara Belanda. Berikut 7 fakta menarik negara Belanda yang mungkin belum Anda ketahui. 1. Bangsa pengimpor napi. Fakta unik negara Belanda pertama adalah, Belanda merupakan bangsa yang impor narapidana. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kriminalitas di negara tersebut, sehingga Belanda memasukkan para pelaku kejahatan dari luar, agar pendayagunaan anggaran penjara terpakai. Hal ini sangat berbeda dengan Indonesia, yang tingkat keterisian penjaranya overload. Belanda malah mengimpor 240 narapidana dari negara Norwegia untuk mengisi tahanannya. Bahkan, pada tahun 2013, negara ini telah menutup setidaknya 19 penjara, dan selang 4 tahun kemudian di 2017, kembali menutup 5 penjara. 2. Kebijakan perlindungan hewan peliharaan. Belanda merupakan negara penyayang dan pelindung hewan peliharaan. Hal ini terbukti dari kebijakan pemerintah yang melarang hewan peliharaan, seperti kucing dan anjing, untuk berada di jalan raya. Ini dilakukan untuk melindungi mereka dari hal berbahaya yang sering terjadi, serta membuat mereka tetap aman.
3. Jembatan penyeberangan hewan. Selain sangat melindungi kesejahteraan hewan peliharaan, juga sangat memperdulikan kehidupan satwa lain. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya konduks, yaitu jembatan penyeberangan untuk fauna liar, agar bisa bermigrasi dari satu hutan ke hutan yang lain. Fakta unik negara Belanda ini, ternyata selain untuk membuat satwa nyaman dalam bermigrasi, upaya ini juga menjadikan penyelamatan bagi para satwa dari kepunahan. 4. Jalur Solar Road. Belanda memiliki inovasi untuk infrastruktur jalan masa depan, bernama Solar Road. Solar Road merupakan jalan raya berdaya matahari, yang mulai dioperasikan sejak tahun 2015 lalu, yang merupakan hasil kerja sama dari para akademisi, pemerintahan, dan pihak swasta. Solar Road baru memiliki panjang 100 meter. Pembangunan ini memiliki maksud untuk memproteksi bumi dari pemanasan global, serta digunakan untuk pengisian kendaraan ramah lingkungan, dan tentunya untuk keperluan penerangan jalan. 5. Membayar karyawan yang memakai sepeda. Kalau di Indonesia, sepeda hanya digunakan segelintir orang untuk alat transportasi dan olahraga. Tetapi, fakta unik negara Belanda lainnya adalah membayar karyawan yang memakai sepeda untuk ke kantor. Alasannya adalah, karena rumah mereka hanya memiliki jarak kurang lebih 15 km, yang dirasa dapat dicapai dengan menggunakan sepeda. Selain itu, pemerintah juga berupaya mengapresiasi mereka dengan potongan pajak senilai $0,22 per kilometer. Untuk itu, negara ini mengalokasikan dana sebesar $390 juta Amerika untuk pelebaran jalan bagi para pesepeda sehingga nyaman dan aman. 6. Pencetus perusahaan dagang di dunia. VOC, atau singkatan dari Verenigde Oostindische Compagnie, merupakan perusahaan persekutuan dagang pertama di dunia. Perusahaan ini pertama kali didirikan pada 20 Maret 1602 dengan perusahaan dari Amsterdam, Delft, Rotterdam, Enkhuizen, Zeeland dan Hoorn. Bahkan, kepintarannya VOC dalam berniaga, berhasil membeli rempah Nusantara dengan harga yang murah, dan menjual kembali di benua Eropa dengan harga yang sangat mahal. VOC berdiri melalui saran dari Johan van Oldenbarnevelt, dan mengalami masa kejayaan di Nusantara. Para pemimpinnya, yaitu Gubernur Jenderal pertama VOC di Indonesia, Pieter Both, yang menguasai Batavia, dan Frederik de Houtman, yang wilayah kekuasaannya berada di Ambon. Namun karena adanya korupsi di internal VOC, perusahaan ini tutup pada 31 Desember 1799. 7. Penyimpan naskah kuno milik Nusantara terbanyak. Fakta unik negara Belanda yang terakhir adalah, sebagai tempat penyimpanan naskah kuno milik Nusantara terbanyak di dunia. Di Perpustakaan Leiden Belanda, menyimpan setidaknya 26.000 naskah kuno milik Nusantara. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang ada di negeri kita. Indonesia hanya menyimpan sekitar 10.000 manuskrip saja. Sedangkan naskah kuno lainnya yang lebih banyak, disimpan di Perpustakaan Leiden Belanda. Nah, itulah 7 fakta menarik tentang Belanda yang mungkin bisa membuat Anda sedikit lebih mengenal negara tersebut. Mungkin masih ada hal-hal lain yang tidak kami sajikan dalam video ini. Jika masih ada, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Dukung kami, agar kami senantiasa semangat menyajikan konten-konten menarik dan bermanfaat, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Terima kasih, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.